Hai CD Bestie, aku Gavendri. Check out my interview on creativedesk.com, the number one music website in Indonesia. Halo CD Besti, dimanapun kalian berada, we're back on another Creative Disc exclusive interview with me, Dini. So, hari ini aku ditemenin sama salah satu musisi dari tanah air yang baru saja melepas single kolaborasi bersama Tuan 13 yang berkisah soal reality kehidupan nih. Wow, siapa dia? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Gavendri. Halo Kak Hai, Gavendri. halo. Apa kabar ini Kak? Nice to meet you. Baik. Ya, nice to meet you too. Baik, baik. Oke, Sehat. alright. Alhamdulillah. Sip kalau gitu. BTW lagi di mana nih, Kak? Lagi di rumah nih nungguin Oh, lagi. interview. Oh, oke, mantap kalau gitu. Oke, guys. Sebelumnya seperti yang udah aku sebutin di awal, Gavendri ini baru saja melepas single kolaborasinya bersama Tuan 13 yang diberi judul The Party Is Over, dan kita akan ngobrolin soal proyek ini lebih dalam lagi right after this. So, sebelumnya buat CD Bestie yang baru saja bergabung dan mendengarkan karya-karya Gavendri, mungkin masih banyak yang penasaran, siapa sih Gavendri ini? Jadi mungkin boleh dijelaskan Kak Gavendri siapa sih? Untuk Gavendri ini siapa sih sebenarnya? Silakan. Iya, halo semuanya. Nama aku Gavendri. Aku adalah singer-songwriter, penyanyi dan penulis lagu. Em, Sebenarnya nyanyinya udah lama, cuman baru songwriting itu 2021 mungkin. Jadi masih baru banget sih sebenarnya. Oke. Kalau genre-nya sendiri Kak? Kalau genre sih sebenarnya lebih soul dan semua turunannya gitu. Jadi kayak di bawah soul itu kan ada R&B, Mhm. ada reggae, ada macam-macam lah ya, hip hop gitu. Nah, itu genrenya sih sebenarnya lebih ke soul, tapi tidak menutup kemungkinan ya suatu hari nanti kalau misalnya aku mau bikin semacam apa ya, jazz gitu. Jadi emang Ya, right, right, right. nggak dikekang lah gitu sebenarnya mah. Oke. So talk about the party is over. What is the inspiration behind the song, Kak? Jadi single ini aku yakin pasti relate banget sama semua orang, termasuk sama aku sendiri nih yang menghadapi realita kehidupan ternyata tidak seindah waktu kita bayangin waktu Mhm. kecil gitu kan. So mungkin bisa diceritakan apa sih inspirasi di balik lagu ini? Inspirasinya sih sebenarnya pengalaman hidup pribadi karena aku selalu nulis tuh berdasarkan pengalaman pribadi ya. Em, Apa ya, kayak waktu di masa remaja atau earlier apa ya, waktu kita masih umur 21 awal, 20-an awal gitu lah. Kita suka ngambil keputusan yang sebenarnya penting, tapi kita ngambilnya asal-asalan gitu. Dan biasanya sih Hmm. akibatnya kita harus menanggungnya in our late 20s atau 30s gitu. Nah, sebenarnya Mhm. kenapa waktu itu akhirnya menulis lagu ini karena eh, triggernya 6 bulan yang lalu adik aku nikah. Jadi kita kan berdua, terus adik aku nikah Hmm. duluan. Nah, itu Hmm. jadi kayak sebenarnya aku expect itu, cuman kayak ada apa ya? Jadi kayak ada yang kebuka lagi gitu loh. Oh iya emang realita tuh, maksudnya hidup tuh berjalan tanpa kita apa-apain gitu. Jadi ya udah aku Hmm. nih bahwa pestanya sebenarnya sudah usai saatnya eh, berpikir realistis. Gitu. Oh, iya sih kan, mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita di masa remaja di umur 20-an memang rasanya kayak hidup masih seneng-senengnya gitu ya, Kak. Jadi kita kayak nggak begitu mikir apa sih nanti sebab dan akibat di kemudian hari dari apa Betul. yang kita lakukan hari ini. Oke, so kalau awal mula kolaborasinya sendiri bareng sama Tuan 13 itu gimana sih? Apakah sebelumnya udah saling kenal atau memang Gavendri ini mengidolakan atau gimana? Eh, Kalau Tuan 13 kita tuh memang kenal sih, memang kenal karena aku punya kolektif yang khusus cewek-cewek namanya Salon R&B. Tuan 13 Ah, kolektif cowok namanya Westwell. Jadi kita emang suka kerja sama. Nah, terus suatu hari eh, sebenarnya lagu ini memang butuh rapper banget dan kayaknya ya karena Tuan 13 yang aku kenal dekat dan memang apa ya, sepertinya cocok aja sih untuk kan karena ini temanya tuh bukan eh, harus yang experience mungkin ya. Enggak ya maksudnya aku berpikirnya orangnya harus sangat experience gitu loh soal
bertanggung jawab dengan kehidupan ya karena Tuan 13 udah udah senior gitulah. Jadi ya udah akhirnya approach dan surprisingly mau orangnya gitu. Dan surprisingly juga ternyata sangat ngeblend deh, menurutku dari vokal Kak Gavendri dengan rap yang dibawakan oleh Tuan 13 itu tuh blend banget di The Party Is Over dan kayak dapet banget feel dari lagu ini. Ya ya ya. Wow. Kalau misalnya Kak, video musiknya sendiri udah mulai di ini nggak sih Kak, akan mengeluarkan video musik nggak kira-kira? Music video pengen dan lebih ke harus sih. Karena ya Ah, maksudnya yes, yes. keseruan kolaborasi ini ya. Cuman Mhm mhm belum mhm mhm. dimulai sih sebenarnya untuk kayak ngegodok music video. Cuman kayaknya either hari ini atau besok akan rilis music apa lirik lirik video. Ah, kita Video tunggu lirik. kalau gitu. Hmm. Yes, biar bisa sing along bareng ya Kak. Ya benar benar benar. Oke, dan kalau aku nggak salah, lagu ini itu kelanjutan dari single Gavendri sebelumnya, yaitu Empathy is a Bitch. Yes, empathy Yes. juga. Ya. Ya, wow, dan itu berkisah tentang seringnya orang-orang yang berhati baik dan tulus itu malah dimanfaatkan oleh orang lain. Wow, dan ini kayaknya emang lagi banyak yang gini-gini ya, Kak. Hmm. Ya ya. Oke, dan selain itu, single ini rupanya menjadi awalan Gavendri untuk merilis album, guys. Merilis album Sympathy, Empathy. Wow. So, boleh di-spill nggak nih, album ini kira-kira konsepnya seperti apa sih? Tadi kan aku tuh udah rilis 3 single yang untuk album ini. Hmm. Empathy to Bitch dengan temanya seperti itu. Terus kemarin Wait a Minute tentang Pick Me Girl itu ya, term Pick Me Girl, Pick Me Boy ya kalau uh, Hmm. di Besti tahu. Terus Party is Over. Semuanya berkisar tentang kehidupan sosial dan apa yang terjadi di Yes. sekitar kita gitu. Kenapa Sympathy Empathy? Mhm. Karena aku merasa dengan internet nih orang-orang tuh semakin lack of empathy and lack of sympathy gitu. Jadi sebenarnya yang dibahas tuh temanya adalah itu gitu. Alright, right. Kayaknya setuju sih dengan Hmm. berkembangnya teknologi dan media sosial kayaknya orang lebih egonya jadi lebih tinggi, masing-masing ingin menunjukkan Ya, dirinya sendiri gitu ya, Kak. ya betul. Wow, keren keren keren. Oke, dan kalau kayak lagu-lagunya sendiri, apakah ini juga nanti akan mencakup lagu-lagu yang mungkin pernah dirilis sebelumnya atau akan all brand new nih? Ya paling yang 3 lagu tadi sama sisanya kan Mhm mhm. in total itu ada 10 lagu. Jadi nanti akan ada Oke. lagu baru 7. Dan Oh ini oh, alright. Mhm mhm. dan Party is Over itu adalah single terakhir yang ya nanti bulan Mei akan rilis satu full album itu. Jadi ya semoga lancar ya. Wah, amin. Si Besti tungguin ya, Mei 2024 ini Gavendri akan Ya. merilis album. Ini album perdana ya, Kak? Long play iya, yang panjang ya. Kalau EP Yang udah pernah. panjang? Yes, yes. Mm-mm. Mhm Ini mhm. yang pertama album. Oke, EP waktu itu kalau nggak salah Tired 2022. Iya. Yes, betul. Ah, great, 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 great. So, Kak Gavendri, boleh tahu nggak sih musisi yang menginspirasi pembuatan musik Gavendri ini siapa sih? eh yang album sekarang ya, aku sangat Mhm. terinspirasi sama Erykah Badu, terus Oke. Alicia Keys kalau pada tahu, Mmm, terus ada The Soul Quarians. Jadi itu emang soul music apa ya kolektif dari luar negeri dan eranya 90-an, 90 2000-an lah. Jadi emang kayak mhm sound yang mhm. aku pilih tuh rata-rata emang mau kembali lagi ke ranah tahun itu sih sebenarnya gitu. Oh, oke oke oke. Jadi back to apa tuh, 90s ya? Iya, the 90s 80s, gitu. 90s. Ah, Iya gitu oke kayak oke oke. kayak Party is Over itu kan inspirasinya sebenarnya dari Earth, Wind and Fire kalau tahu ya. Itu udah lama banget kan band-band zaman dulu Ah, oke gitu. oke oke. Kalau konser terakhir yang Kak Gavin tonton siapa nih? Kayaknya kan 2023 kemarin dan 2024 ini akan banyak konser kan. Siapa tuh kemarin yang terakhir kali Hmm, ditonton? konser ya? Aku nggak suka nonton konser. Oh iya? Iya, aku Oh. nggak suka nonton konser nggak betah gitu kan 2 jam berdiri gitu emang Mmm, mhm mhm. emang introvert aja sih. Tapi paling ini sukanya nonton apa festival. Kalau festival nonton Joyland tuh aku selalu nonton. Yang apa Ah.
yang discover new music gitu sifatnya. Jadi kalau yang kayak ada misalnya Taylor Swift nonton gitu, enggak sih. Oh, oke oke, berarti lebih ke festival ya? Ya, Oke, berarti nanti jualan tahun ini kayaknya Kak Gayatri akan join juga nih? join, iya, ya, Di join nggak tahu nih nonton gitu tergantung. ya? Kalau aku main, aku nggak datang sebagai penonton, tergantung. Oh iya juga sih. Wah. Oke deh, ditunggu kalau gitu. Right, so di 2024 ini selain Kak Gavendri akan merilis album baru, ada rencana apa sih di tahun ini? 2024 dari music side ya. Paling Boleh enggak. boleh dari musik set boleh, yang lain dari musik set juga boleh. Oh, apa ya? Aku sebenarnya kalau di musik sih emang bener-bener lagi fokus di album karena kan album ini long play ya, jadi harus dipikirin banget tuh alurnya atau siapa yang mau kita ajak kerja sama. Apakah iya maksudnya kayak di EP kan aku nggak terlalu banyak kolaborasi kan. Nah kalau di sini aku harus semakin besar lagi dan bagaimana cara promosinya karena kan budget yang dikeluarkan juga nggak murah ya kalau buat album. Jadi harus bener-bener, iya sih kalau kalau aku sih tahun ini emang fokus di album lalu promosi dan memang kayak main di festival dan lain-lain sih, hopefully gitu. Oke, kalau gitu Kak Gavendri mudah-mudahan semua harapan di 2024 ini bisa terwujud ya, dan kita tunggu albumnya. Amin. Oke. Dan mungkin ini my last question buat Kak Gavendri, ada pesan-pesan khusus nggak bagi para pejuang mimpi di luar sana? Dan Wah, terutama bagi yang ingin terjun juga nih ke dunia musik. Kan banyak nih orang-orang yang mungkin pengen terjun ke dunia musik tapi don't know, nggak tahu gimana sih awalnya tuh supaya bisa akhirnya mengeluarkan karya-karya. Silakan. Em, kalau mau jadi musisi sih sebenarnya sekarang udah sangat mudah ya, kayak bisa jadi independent musician gitu. Mungkin startnya kalau kayak aku itu startnya emang berteman sama Endah Endresa kalau pernah dengar. Aku kan stay di Pamulang tuh. Nah, mereka tuh punya kolektif Earhouse namanya. Jadi mungkin bisa pergi ke tempat-tempat yang kayak emang dikelilingi oleh singer-songwriter. Jadi ya bisa semakin berani gitu ya. Jadi kalau ya kalau dikelilingi sama orang-orang yang bikin kan kita juga jadi ikutan bikin. Sebenarnya mulai aja dulu sih, gitu. Oke, mulai aja dulu. Ini pesan dari Gavendri 2024. Buat kalian semua yang ingin jadi musisi maupun ingin mengejar cita-cita apapun yang ingin kalian raih, berarti yang jelas harus mulai dulu ya Kak. Jangan banyak pikir dulu berarti ya. Betul. Oke, it's a wrap Kak Gavendri. Thank you so much buat waktu dan senang. Kita tunggu albumnya. Lupa. Oke, dong. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Kak Gavendri. See you. Terima kasih banyak. Bye-bye. Ya, ya, have a nice day, Kak. Have a nice day too.